Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-8 bagian ketiga. Apa yang bersedia saya serahkan untuk terus bertumbuh? 10 hal yang layak untuk dikorbankan. Yang keempat, tukarkan kesenangan sesaat dengan pertumbuhan pribadi. Menunda kesenangan adalah hal yang sulit dilakukan dalam kebudayaan kita. Jika Anda melihat pada statistik mengenai berapa banyak orang yang ada dalam hutang dan betapa sedikitnya yang mereka tabung, Anda dapat melihat bahwa orang selalu mencari kesenangan sesaat. Saat saya masih anak kecil, sekolah membuat saya bosan dan saya tidak sabar untuk bisa segera menyelesaikannya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih menyenangkan selain berhenti sekolah, menikahi Margaret pacar saya, dan bermain basket. Tapi karena saya ingin memiliki karir dalam kepemimpinan, saya kuliah, memperoleh gelar saya, dan menunggu di wisuda untuk menikahi Margaret. Itu adalah 4 tahun yang sangat lama. Sepanjang waktu, Margaret dan saya telah menunda atau mengorbankan kesenangan, kenyamanan, dan kemewahan untuk mengejar peluang pertumbuhan pribadi. Kami tidak pernah menyesalinya. Yang kelima, tukarkan eksplorasi dengan fokus. Beberapa orang suka untuk mencoba-coba. Masalah dengan coba-coba adalah bahwa Anda tidak pernah benar-benar menjadi hebat dalam banyak hal. Benar bahwa ketika muda, Anda harus mencoba banyak hal baru untuk melihat di mana kekuatan dan ketertarikan Anda. Namun, saat usia Anda makin bertambah, Anda harus menjadi semakin terfokus. Anda hanya bisa pergi jauh jika berspesialisasi dalam sesuatu. Jika mempelajari kehidupan orang-orang hebat, Anda akan menemukan bahwa mereka terfokus. Sekali Anda telah menemukan untuk apa Anda diciptakan, bertahanlah dengan itu. Keenam, tukarkan kuantitas dengan kualitas hidup. Saya harus mengakui bahwa saya memiliki mentalitas lebih. Jika saat itu baik, tempat itu lebih baik. Jika seseorang mengatakan ia bisa mencetak 20 gol, saya mendorongnya untuk mencetak 25 gol. Ketika saya mengajarkan sesi kepemimpinan selama 1 jam dalam sebuah CD, saya ingin untuk memasukkan sangat banyak materi dalam CD itu sehingga orang yang menerimanya akan harus mendengarkan 5 kali untuk memperoleh semua hal yang seharusnya mereka dengarkan dari CD itu. Karena kecenderungan alamiah untuk melakukan lebih inilah, saya seringkali tidak bisa menahan diri. Selama bertahun-tahun, kalender saya penuh dan saya hanya memiliki sedikit waktu untuk bersantai. Ketika saya meminta Larry, saudara saya dan istrinya untuk mengunjungi saya, ia mengatakan, "Tidak, kamu terlalu sibuk. Jika kami datang, kami tidak akan pernah bertemu denganmu." Saya sekali waktu membaca bahwa presiden dari sebuah perusahaan penerbitan besar mencari seorang yang bijaksana untuk menasehatinya. Setelah mendeskripsikan kekacauan yang ada dalam hidupnya, ia diam dan menunggu untuk mendengar sesuatu yang berharga dari orang yang bijaksana ini. Orang tua itu awalnya diam saja. Ia hanya mengambil teh kote dan mulai menuangkan isinya ke dalam sebuah cangkir. Ia terus menuangkan teh itu hingga luber ke meja. "Apa yang Anda lakukan?" seru pebisnis itu. "Hidup Anda," kata orang bijak ini, "sama seperti sebuah cangkir, mengalir. Tidak ada ruangan lagi untuk sesuatu yang baru. Anda harus menuangkannya, bukan mengambil lebih lagi." Ketujuh, tukarkan bisa diterima dengan sempurna. Ini sangat jelas sehingga seringkali terjadi tanpa ucapan apapun. Orang tidak bersedia membayar untuk sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang tidak tertarik dengan apapun yang hanya bisa diterima. Para pemimpin tidak bisa bangkit di atas sayap sesuatu yang biasa-biasa saja. Jika sesuatu layak untuk dikerjakan, berikan yang terbaik atau jangan lakukan itu sama sekali. Demikian Self-Improvement 101, bab ke-8, bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.